Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matihi ta'ala. Alhamdulillahi lam yazal aliman qadiran. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina sallallahu alaihi wasallam. Qad arsalahu ila nasi basyiran wa nadhiran. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita syukuri untuk apa? Untuk belajar. Sering kita mendengar utlubul ilma walau bisin. Tututlah ilmu meskipun engkau harus pergi ke negeri Cina. Apalagi zaman sekarang, kita sudah dihadapkan oleh teknologi, kita dihadapkan oleh media massa, di mana kita bisa mengambil ilmu dari berbagai tempat. Kita akan bisa mengambil ilmu meskipun berjauhan. Misalkan ketika kita ingin belajar kepada Habibuna, kepada Habibina Habib Al-Habib Umar ibn Hafid, misalkan ingin belajar ke Darul Mustafa tetapi jauh tempatnya. Sekarang sudah ada internet, sudah ada YouTube. Tinggal kita klik di internet, kita akan mendapatkannya. Kemudian di situ yang perlu kita perhatikan adalah kita memilih guru yang tepat, kita memilih guru yang rasikh, yang siqah, dan yang diakui oleh para ulama yang mu'tabar, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad dari Abu Hamid siapa? Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 505 Hijriah. Beliau menuliskan kitab Bidayatul Hidayah. Ini gunanya apa? Gunanya adalah bagi orang-orang yang ingin belajar, orang-orang yang ingin menuntut ilmu, hendaklah ia tahu apa sih jalannya, apa sih yang ia harus tempuh, terus apa yang ia harus lakukan ketika dia ingin belajar, ingin mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada umat manusia. Di situ dikatakan hudan linnas, bukan hudan lil muslim, bukan hudan lil mu'min, akan tetapi hudan linnas. Jadi bagi siapapun orang itu, entah agamanya apapun, maka dia punya hak, dia berhak untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah ia membuka telinganya lebar-lebar, membuka matanya juga lebar-lebar agar bisa menerima daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena akan disayangkan apabila matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya tertutup. Wa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Maka ketika hati sudah tertutup, maka mata dan telinga pun juga akan tertutup. Maka bukalah hati selebar-lebarnya. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam menuntut ilmu tentunya akan banyak sekali rintangan dan halangan, baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Terkadang niat kita juga salah, terkadang niat kita tidak betul, terkadang niat kita serampangan. Maka dengan demikian Al-Imam Al-Ghazali menuturkan berbagai tips-tips, berbagai hal-hal yang harusnya dan hendaknya dilakukan oleh talibul ilm, oleh seorang penuntut ilmu. Bagaimanakah niatnya ketika menuntut ilmu, bagaimanakah keadaannya, terus kemudian apa yang harus dia lakukan. Maka namanya Bidayatul Hidayah ini adalah permulaan hidayah bagi siapapun. Dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah dan kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu sangat mahal. Ketika hidayah sudah menghampiri kita, ketika hidayah sudah ada di depan mata kita, jangan kita lepaskan, tetapi peganglah erat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyaikhihi fid dharaini amin. Kitab Bidayatul Hidayah, ta'lifu al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam
wal muslimin Zainuddin Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Khutbatul kitab. Di sini sebelum masuk pada inti, beliau Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa hasbi wa bihi taufiqi. Rabbi yasir wa a'in ya karim. Qala Syekhul Imam Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahabihi min ba'dih. Nah, di sini ada salawat yang disampaikan, yaitu salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Nah, keluarga di sini ada perbedaan pendapat. Satu mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga di sini adalah keluarga Rasulullah, yaitu dari Bani Hashim dan Abdul Manaf. Akan tetapi di sana ada pendapat lain, yaitu dari kalangan Azhari, di mana hal tersebut dinukil di dalam kitab Kifayatul Akhyar bahwa keluarga di sini adalah semua orang yang mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang beriman. Amma ba'd, fa'lam di sini adalah tanbih, yaitu penegasan atau memperingatkan. Ketahuilah atau tekankan baik-baik, ayyuhal harisu ala iqtibasi al ilmi. Wahai orang-orang yang kalian sedang semangat-semangatnya di dalam menuntut ilmu, yang kalian sedang semangat-semangatnya di dalam memperoleh ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqa raghbati fih, maka hendaklah ia menampakkan, hendaklah ia berharap, hendaklah ia punya keinginan azimah di dalam dirinya, yaitu berupa kebaikan, berupa cinta terhadap ilmu. Wa farada ta'atushi fi, kemudian ia merasa haus di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika seseorang haus, merasa ingin terus-menerus butuh kepada ilmu, maka dia tidak merasa lelah dan ia tidak akan merasa capek. Annaka in kunta taqsidu bi thalabil ilmi, di sini ada yaitu penegasan bagi kalian yang memang benar-benar ingin tujuannya untuk menuntut ilmu, maka di sini ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, ada hal-hal yang perlu kalian hindari. Yang pertama adalah al-munafasah, yaitu bersaing. Bersaing dalam apa? Yaitu bersaing di dalam memperoleh ilmu. Maksudnya adalah ketika misalkan kalian sedang belajar, mendapatkan seorang guru yang rasih, mendapatkan seorang guru yang siqah, yang baik. Kemudian karena kalian ingin bersaing, maka kalian menutupi, tidak boleh ada yang lainnya yang belajar ke sini, pokoknya saya aja yang belajar di sini. Kemudian yang lain tersesat jalannya. Maka jangan demikian. Kita memang benar berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Akan tetapi berlomba-lomba di sini bukan berarti kita menutup jalan orang lain di dalam menuntut ilmu. Kemudian al-mubahah. Al-mubahah adalah berbangga-bangga. Ketika kita menuntut ilmu lillahi ta'ala, karena Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apabila kita niatnya salah, kemudian di dalam menuntut ilmu juga salah, maka semuanya pun akan salah, akan sirna. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bagi siapa seseorang yang melakukan perjalanan sedang menuntut ilmu, maka baginya Allah mudahkan dalam menuju surga. Maka bagaimana mungkin surga yang begitu indahnya, surga yang begitu nikmatnya, kemudian kita gadaikan dengan bangga-bangga kita ingin mendapatkan pujian dari orang, maka itu bukanlah sebuah tujuan dalam menuntut ilmu. Wa taqadduma 'alal aqran, kemudian merasa diri kita lebih terdepan. Jadi kita ingin menjadi yang terbaik, kita ingin menjadi orang yang terdepan. Akan tetapi jangan pernah kita merasa bahwa diri kita lebih di depan, lebih baik. Kenapa? Karena itu adalah sifat yang diturunkan oleh syaitan. Sifat yang diturunkan oleh syaitan adalah ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia.
Apapun yang kita pandang, jangan pernah kita merendahkan. Kenapa? Karena terkadang mata kita ini itu masih tertutup. Terkadang mata kita adalah mata yang yang menipu, yang mengelabui, padahal sebenarnya tidak demikian. Maka hendaklah kita sebagai seorang mukmin kita mengetahui bahwasanya inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian daripada prasangka itu adalah dosa buruk, maka kita ambil yang sebagian yang baik, yaitu apa? Husnudzan. Kita berhusnudzan saja kepada bisa saja orang melakukan kesalahan sudah diampuni oleh Allah, kita tidak tahu, bahkan ternyata dosa kita yang belum diampuni oleh Allah. Maka jangan pernah kita memandang seseorang dengan mata keburukan, tetapi pandanglah orang dengan mata kebaikan. Kita haruslah mewarisi, sehendaknya kita mewarisi daripada sifat baginda Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena kita keturunan daripada beliau, bukan keturunan syaitan. Kita bukan anak khairum minhu, tetapi kita apa? Rabbana zalamna anfusana. Kita mengakui bahwa diri ini zalim, bahwa diri kita zalim. Kadang kita zalim pada diri kita, kadang kita zalim kepada orang lain, kadang kita zalim kepada yang lainnya. Kemudian makanya dikatakan oleh Allah, apabila kita zalim, maka fastaghfirullah, maka hendaklah kalian beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian wastimalata wujuhin nasi ilai, kemudian ingin meraih simpati, ingin meraih pandangan manusia. Kita menuntut ilmu, kayaknya saya mau menuntut ilmu nih, ke Mesir, mau ke Al-Azhar, biar nanti dipandang orang itu wow gitu, agar dipandang orang itu pokoknya kalau sudah pulang dari Mesir, pulang dari Al-Azhar, kita akan dipandang oleh orang sebagai ustadz, kita akan dipandang oleh orang menjadi orang yang alim. Bukan demikian. Kita menuntut ilmu, yang pertama adalah kita memperbaiki diri kita agar kita menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah, agar kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang lebih mulia di antara kalian kecuali yang paling bertakwa di antara manusia. Kemudian siapa yang tahu yang paling bertakwa? Ya, hanyalah Allah. Bagaimana caranya? Ya kita mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana sholatnya Rasulullah, kemudian bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Hal tersebut dicontohkan, kemudian turun-temurun sampai kepada kita oleh para ulama. Kita mengikuti Rasulullah melalui jalur para ulama. Kenapa? Karena semuanya bersambung, sanadnya pun bersambung. Kalau kita hanya membaca dari kitab, kita mungkin akan keliru karena kita tidak tahu prakteknya, hanya kita membaca saja. Tetapi para ulama sudah diberikan oleh Allah kemampuan dalam ilmunya. Kemudian kalau kita salah dalam belajar, nantinya pun juga kedepannya akan salah. Karena niat kita untuk mendapatkan pujian, mendapatkan simpati daripada manusia, maka nantinya cara belajar kita pun juga akan salah. Cara kita belajar salah, niat kita salah, semuanya serba salah. Padahal ilmu itu gunanya untuk apa? Untuk mengenalkan daripada yang menciptakan kita. Kita belajar, kita menuntut ilmu, selain kita memperbaiki diri kita menjadi insan yang lebih baik di mata Allah, kita pun juga memperbaiki diri kita untuk bisa menjadi insan yang lebih baik. Kemudian kita memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk mengenal siapa Tuhannya. Untuk apa ia diciptakan? Untuk apa ia diciptakan? Karena Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi manusia itu pada dasarnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka hendaklah ia tahu kepada siapa dia harus menyembah. Hendaklah ia tahu kepada siapa dia harus meminta. Maka dengan demikian, sebagai seorang da'i, sebagai seorang thalibul ilmi, terutama ilmu agama, maka hendaklah ia meniatkan untuk memperkenalkan Allah, bukan untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kenapa? Karena sangat sayang banget, sangat disayangkan apabila kita belajar, kita lelah, kita meninggalkan orang tua kita jauh-jauh, kita meninggalkan hal-hal duniawi, kita meninggalkan keghaflahan, kita meninggalkan dunia
dunia hura-hura kita meninggalkan hal-hal yang demikian untuk belajar, kemudian niat kita salah, maka nanti akan menjadi hal-hal yang buruk. Famasaluhu kamasali habatin, bukan, yaitu seperti yang bagian bawah, yang ayat bagian bawah, yaitu ketika seseorang itu dalam keadaan riya, maka dia nanti akan seperti debu di atas batu, kemudian diturunkan hujan di situ, maka debu tersebut akan hilang semuanya. Begitu juga dengan amal kita akan hilang ketika kita beramal, kita melakukan kebaikan, tetapi kita salah di dalam niatnya. Wajam akhutami dunya, kemudian kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama, niat kita untuk mengumpulkan harta dunia. Tujuan kita untuk mengumpulkan beasiswa, mengumpulkan dunia. Padahal sebetulnya cukup bagi kita. Pokoknya yang penting cukup di dalam untuk belajar, cukup untuk kehidupan sehari-hari, ya sudah. Bukanlah tujuan kita untuk mengumpulkan harta dunia. Buat apa harta dunia kalau hanya menyengsarakan? Buat apa memiliki wajah yang tampan? Buat apa memiliki wajah yang cantik kalau hanya buat fitnah semata? Buat apa kita mengumpulkan harta yang mewah, rumah bertingkat-tingkat, baju merek-merek yang mahal, tetapi kalau hanya untuk pamer, kalau hanya untuk merasa bahwa diri kita dipandang lebih baik, buat apa? Itu malah akan menyengsarakan diri kita. Bukankah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kesederhanaan. Sampai bajunya pun bertambal-tambal, banyak tambalan. Padahal beliau adalah seorang putri Rasul. Kalaupun seandainya mau memiliki baju pakaian kebesaran, pasti bisa. Pasti akan banyak orang yang akan memberi, karena seorang putri seorang Rasul. Begitu juga Rasulullah mengajarkan kita kesederhanaan. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan. Terlalu banyak kita mempunyai harta-harta yang kadang tidak manfaat, maka itu akan menyulitkan kita saat hisab. Nauzubillahi min dzalik. Fa anta sa'in fi hadmi dinik. Sedangkan engkau berusaha sekuat tenagamu. Untuk apa? Engkau berusaha sekuat tenagamu untuk menuntut ilmu, tetapi pada dasarnya engkau fi hadmi dinik, pada dasarnya engkau menghancurkan agamamu. Engkau menghancurkan agamamu lewat apa? Lewat hal-hal tadi. Menuntut ilmu karena ingin dipandang baik. Kemudian menjadi seorang dai agar banyak pengikutnya, agar dielu-elukan. Nantinya apa? Nantinya itu yang akan merusak agama. Wa ihlaki nafsik, dan engkau menghancurkan, merusak dirimu sendiri. Karena engkau tahu bahwa hal-hal tersebut akan menjerumuskan dirimu ke dalam api neraka. Bahkan engkau sampai membuat-buat hadis-hadis yang mana itu bukan hadis dari Rasulullah, engkau buat-buat sendiri agar apa? Banyak orang yang mengikutimu. Engkau tahu padahal, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bagi siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia atau silahkan ngambil tempatnya di neraka. Wa bai'i akhiratika bidunya. Kemudian engkau menjual akhiratmu demi dunia. Engkau menuntut ilmu untuk meraih dunia. Kemudian engkau belajar niatnya untuk dunia. Hanya ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan hal-hal yang baik di mata manusia. Padahal niat kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi insan yang lebih mulia, menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling terindah, nikmat yang paling indah adalah ketika nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat hari pertemuan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah hari yang paling indah.
Kemudian kita juga bisa menatap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali diri kita bahwa kita adalah umatnya, kita yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya, dan kita senantiasa menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Maka itulah daripada hakikat daripada cinta, hakikat daripada kenikmatan. Makanya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Apabila tiga perkara ini dilakukan oleh manusia, dijalankan oleh seseorang, maka ia akan mendapatkan lezatnya iman atau buah daripada iman. Yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahaba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai cinta pertama. Tidak ada cinta pertama kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Berarti semua mendahulukan Allah, semua untuk Allah, dengan cara mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita mengetahui bagaimana kita bisa mencintai Allah kita dengan mengikuti baginda Rasulullah. Maka dengan kita mengikuti baginda Rasulullah, itu berarti kita mencintai Allah. Makanya mendudukkan Allah dan Rasulnya sebagai cinta pertama. Wa ati Allah wa atiur Rasul. Hendaklah engkau mengikuti, mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian wa ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan engkau tidak akan mencintai manusia lainnya kecuali karena Allah. Kita mencintai ibu kita karena Allah, karena itu perintah Allah. Kita mencintai ayah kita itu karena Allah, karena itu juga merupakan perintah Allah. Kita mencintai belahan hati kita, kita mencintai orang yang kita idam-idamkan, kita mencintai separuh raga kita, mencintai separuh jiwa kita. Itu juga karena Allah. Ketika cinta itu datang karena Allah, maka engkau akan mengerjakan apapun juga karena Allah. Apabila cinta itu karena Allah, maka engkau akan meniatkan semuanya ibadah karena Allah. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan pada halaman 55. Kalau yang menggunakan Darul Minhaj, cetakan Darul Minhaj sampai halaman 55, maka kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.